Dipersembahkan oleh Baik, kita lanjut lagi ya. Mas Adi, jadi apakah Jakarta dan 3 provinsi di Jawa Barat khususnya itu menjadi arena pertarungan yang sengit, yang endgame sekali, habis-habisan buat PD Perjuangan versus Koalisi Indonesia Maju Plus? Saya kira tidak hanya melulu PDIP. Kalau yang saya lihat residu Pilpres itu PDIP versus terah politik Jokowi. Atau PDIP melawan siapapun yang diusung oleh Jokowi. Kenapa Jawa Tengah itu dianggap menarik? Ini bukan soal menyangkut jumlah pemilih yang banyak, tapi menyangkut Irjen Ahmad Lutfi yang dianggap sebagai Jokowisman. Maka tak heran kalau kemudian PDIP itu pasang orang yang juga punya bintang, bintangnya juga banyak. Mantan Panglima TNI. Jadi di situ membacanya, ini betul-betul pertarungan yang menurut saya bagian dari efek dari Pilpres yang belum sepenuhnya selesai. Begitupun di Sumut, jangan itu anggap enteng sebenarnya. Karena ketika mengusung nama Edi Rahmayadi, bagi PDIP ini adalah pertarungan hidup mati bagaimana orang seperti Bobi Nasution yang kita tahu adalah bagian dari terah politik Jokowi juga bisa dikalahkan dalam konteks itu. Di luar itu Sylvia, jangan kira Kim ini solid-solid amat. Sering terjadi perang saudara mereka ini. Di Banten salah satunya. Jadi kita melihat kenapa sejak awal itu di Banten itu Airin yang sebenarnya dikucilkan, bukan PDIP. Saya kebetulan orang Banten, agak ngerti dikit. Saat itu Kim Plus termasuk PDIP sedang diyakinkan untuk menjadi bagian dari pendukungnya Andra Soni yang berpasangan dengan Pak Dimyati yang PKS. Airin itu ingin ditinggal sendiri, dia Golkar dan tidak cukup tiketnya. Tapi saat itu PDIP merapat. Sebelum pada akhirnya dukungan terhadap Airin itu dicabut. Tapi kan intimidasi dari PDIP ketika mencalonkan Airin bikin kawan-kawan Golkar agak ngeri-ngeri sedap. Karena kalau Airin dan keluarga besarnya cabut, ini bisa wassalam juga Golkar di Banten. Karena apapun Golkar kuat di Banten itu karena keluarga besarnya Airin. Gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, DPRD provinsi, kabupaten, kota, itu keluarga besarnya Airin semua. Jadi sangat sistematis. Jadi bagi saya ada pertarungan di internal Kim, terutama Golkar dan Gerindra, ini terjadi di banyak tempat, termasuk soal Ridwan Kamil ke Jakarta kok. Apakah itu juga karena tidak ada kehendak dari Gerindra untuk memajukan Deddy Mulyadi? Tidak sesederhana bahwa ini adalah everybody melawan PDIP, tidak. Ada kalanya di mana PDIP melawan Jokowi, ada kalanya Gerindra versus Golkar. Nah, ini mumpung ada Gerindra dan Golkar di sini, dari Bang Riza dulu deh. Bener nggak kalau gini masuk kontroversi kan? Ya nggak Bang? Ya, tadi saya bilang pengamat bebas berbicara ya. Dari sudut saya Gerindra dan Golkar sederhana saja kalau di DKI. Di DKI itu kan salah satu yang harus dihitung seperti tadi Putri kan bahwa elektabilitas ya. Memang dari 3 tokoh yang beredar kan memang Mas Anies, Bang Ahok, kemudian Ridwan Kamil. Dari 3 ini kan menjadi bagian gimana? Kan Ridwan Kamil, sederhananya begitu. Ya. Kedua, kenapa Gerindra mengusul Bang Emil? Karena memang wali kota, ya kan berprestasi. Coba lihat gubernur berprestasi. Kemudian dari segi komunitas, kedaerahan, Jawa Barat juga komunitasnya banyak di Jakarta. Disenangi juga oleh netizen, medsos dan sebagainya, follower dan sebagainya. Dan kami juga lihat juga nggak kalah hebat ya. Bang RK juga lulusan Amerika dan sebagainya. Jadi saya kira tidak salah kalau Gerindra mengusung Ridwan Kamil yang kebetulan kader Golkar. Dan alhamdulillah dapat diterima oleh Golkar. Memang RK punya nilai elektabilitas yang tinggi di Jabar. Tapi kami punya keyakinan RK juga bisa menang di Jakarta dan insya Allah pasti menang. Baik, Mbak Putri, jadi benarkah sebetulnya dalam masa pilkada ini banyak sekali fiksi-fiksi antara Golkar dengan Gerindra khususnya? Ya, sebenarnya faktornya yang tadi udah disampaikan juga sama Bang Riza gitu. Jadi kita kan melihat bagaimana kita bisa maju sama-sama tentu dengan tingkat keterpilihan yang nanti tinggi. Jadi ketika DKI Jakarta sudah mencalonkan Bang Emil dan itu adalah kader Partai Golkar, tentu salah satu pilihan rasional lainnya adalah di Jawa Barat kita mencalonkan Kang Deddy yang notabene adalah mantannya Partai Golkar juga sebenarnya. Dipasangkan dengan Kang Erwan yang juga adalah merupakan kader Partai Golkar. Jadi dalam
dalam hal ini, jadi dalam hal ini kan sebenarnya kita it's a win-win dan kalau dibilang ada friksi dan lain-lainnya, sebenarnya menurut saya ini adalah negosiasi politik yang memang berjalan dengan kita mempunyai satu tujuan adalah bagaimana di provinsi yang strategis di Jawa, Pulau Jawa ini, Kim bisa mengawal pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Baik. Jadi objektif akhirnya itu sebenarnya itu. Oke, sebelum di Mas Toto di akhir ya, ke Mas Seno sedikit. Ya. Jadi gak nih kejutan di KPU Jawa Barat? Ya kalau saya beritahu di sini kejutannya di mana dong? Nggak ada kejutannya. Tapi prinsipnya gini, saya sepakat bahwa masalah PDI Perjuangan saat mencalonkan seseorang ini nggak pernah berubah keputusan. Saat sudah diambil keputusan jalan lurus. Termasuk saat ada keputusan kita mencalonkan Bu Airin dan Pak Ade Sumardi. Meskipun pada waktu itu PDI Perjuangan sendirian saja yang mengusung, akhirnya kami memberanikan untuk mengambil keputusan itu. Dan akhirnya Golkar kembali bersama kita, bergabung, kembali ke skenario awal, kita jalan. Artinya tidak berubah keputusan. Baik. Sama dengan di Jawa Barat. Nanti kenapa kita menunggu akhir? Memang kita simpan kejutan di akhir. Masa? Tapi kita kejutan atau anti klimaks nih? Kok dengar-dengar sekarang udah anti klimaks nih, katanya nggak jadi. Mau anti klimaks kan terkejut juga kita nanti kan. Artinya itu tapi tidak akan berubah. Saat sudah diambil keputusan, kita akan konsisten pada keputusan itu. Itu Mbak Sylvia. Baik. Terakhir Mas Toto, apakah memang putusan MK itu mempunyai efek yang begitu dahsyat, sangat sekali mengubah konstelasi politik peta Pilkada 2024 dan ternyata seperti kata Mas Adi tadi, sekarang kita bisa lihat Kim Plus pada akhirnya juga nggak solid-solid amat pasca putusan MK. Iya, paling tidak putusan MK tuh menyelamatkan banyak pihak dari tangan yang serakah, yang menginginkan semuanya itu diambil gitu. Pada akhirnya demokrasi yang seperti itu akan mendapatkan perlawanan dengan sendirinya. Macam-macam ya, artian bagaimana orang menyalahgunakan yang namanya threshold. Menyalahgunakan aturan untuk memajukan keluarganya sendiri sampai harus heboh gitu ya. Kita nggak usah sebut nama, semua sudah tahu proses yang terjadi belakangan. Yang paling penting adalah lalu kemudian keserakahan itu jangan dibungkus atas nama keberlanjutan program dari pemerintah. Faktanya selama ini belum pernah ada upaya segila yang sekarang terjadi menduplikasi konstelasi atau koalisi nasional harus sama dengan yang ada di daerah-daerah. Karena dulu pun tidak pernah diberlakukan itu, kepala daerah tetap manut kok sama presiden. Baik. Kepala daerah tetap takutnya sama menteri keuangan, takutnya sama Mendagri, takutnya sama menteri ASN, karena mereka lah yang kemudian bisa berpengaruh terhadap kebijakan atau uang yang dimiliki oleh para kepala daerah. Jadi stop nakut-nakutin, padahal kita tahu kok ini masalah the winner mau takes all, dan itu tidak boleh terjadi dalam demokrasi. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak dan juga Mbak Putri, Mas Seno, Mas Fatul, Mas Adi. Terima kasih Mas Toto sudah bergabung bersama kami. Bang Riza di kontroversi malam hari ini. Pemirsa, adu strategi menyusun para petarung untuk berlaga di Pilkada sudah usai. Selamat bertanding, dilarang melanggar aturan main, apalagi menempuh cara-cara kotor demi meraih kemenangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.